الأوامر والنور المبين به اهتدينا هو الداعي إلى أقوى سبيل أتانا داعيا بالحق يدعو إلى الإسلام بالقول الثقيل اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل أكواننا وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kami hormati dan kami muliakan segenap para hadirin dzurriyyah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa kami sebut nama mereka satu persatu dan kurangi rasa hormat kami kepada mereka. Dalam hadis yang diriwayatkan di dalam Sahih Imam Baihaqi bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, arba'un kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. 4 golongan manusia aku akan memberikan syafaat di hari kiamat nanti. Di antaranya adalah orang yang yakdi hajat ahlu baiti, yaitu mengabulkan hajat-hajat ahlu baitku. Yang kedua, jikalau mereka terhimpit suatu kesulitan, menolong mereka dengan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW, lalu mencintai mereka dengan hati dan lisan mereka. Semoga kita semuanya mencintai Allah, mencintai baginda Nabi Muhammad, mencintai para sahabat dan ahli bait Rasulullah SAW, mencintai kaum muslimin dan muslimat semuanya, orang-orang soleh dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Karena orang yang membenci ahli bait Nabi Muhammad matinya dalam keadaan kafir, matinya dalam keadaan keluar daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah bersabda, barang siapa yang membenci ahli baitku maka tidak dikabulkan amal-amalnya, baik itu amalan wajib ataupun amalan sunnah. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad beliau menyampaikan, man kana buhutul fatimihi nadakuhu wa tiyadah, siapa yang kebiasaan hari-harinya membenci keturunan Siti Fatimah bintu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu sebagai kebiasaannya, lam yamut, tidak bakalan mati illa ala millatir rasulil hidayah, kecuali atas agama Nabi Muhammad dia dalam keadaan murtad. Ma'udzubillah min dzalik. Hakadza ja'ana al-haditsu anil hadi. Inilah daripada datangnya hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faman alladzi yarumu tiwala. Yang kami hormati, yang kami muliakan, kepada para ulama, para guru-guru kita, penerus lidahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka para pewaris Rasulullah, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi-nabi. Innamal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Para nabi-nabi tidak mewarisi uang ataupun harta. Innama warasul ilm. Sesungguhnya para ulama yaitu mewarisi, para anbiya mewarisi ilmu-ilmu. Semoga kita bisa menjunjung tinggi dan memuliakan para ulama-ulama kita, para sholihin dan sholihat kita, hingga kelak nanti di akhirat bisa mendapatkan syafaat dari mereka, berkumpul bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat sekalian, wabil khusus yang kami hormati, yang kami muliakan, seluruh pengelola daripada Masjid Baitur Rahmah ini yang telah mengadakan di malam hari ini perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga mereka semuanya, apa yang mereka usahakan, apa yang mereka perbuat, apa yang mereka keluarkan daripada tenaga, pikiran, dana, dan seluruhnya, insya Allah dibalas oleh Allah
kita di akhir daripada malam-malam terakhir bulan Rabiul Awwal, yang mana bulan sudah redup, bulan sudah tinggal nampak sedikit saja. Maka ketahuilah, kalau seseorang di dalam hatinya ada bulan purnama Nabi Muhammad, cahaya Rasulullah ada di dalam hatinya, tidak masalah bulan Rabiul Awwal telah lewat. Tidak masalah kalau seandainya bulan peringatan Maulid Nabi Muhammad terlewatkan, tetapi tersemayam di dalam hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Sahibul Maulid Siddiq Dura, beliau mengatakan, makna qamar ma bada ghabat wala batagib. Kami punya bulan purnama yang tidak pernah redup dan terbenam. Makna Muhammad Habibullah ni'mal habib. Kami punya bulan purnama yaitu Habibullah, kekasihnya Allah. Ni'mal habib, sebaik-baik kekasih, sebaik-baik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dukhruna, beliau adalah simpanan kami, beliau adalah pegangan kami di dunia dan di akhirat. Linnawaib, bagi segala musibah, bagi segala kesulitan, kita kembali tawassul kepada Nabi Muhammad SAW. Wal wasal wal tabib, beliau adalah obat dan beliau juga adalah dokter. Shallu ala Nabi Muhammad. Ada satu orang soleh berziarah ke makam Rasulullah di Madinah. Tatkala itu mengangkat kedua tangannya di makamnya Nabi, langsung ditegur sama yang menjaga makam. Katanya kiblat. Yang pernah umroh atau haji pernah diusir-usir begitu. Kiblat, arah kiblat, doa ke menghadap kiblat. Katanya si orang soleh tadi, wahai fulan, wahai saudaraku seislam, seiman, ketahuilah bahwa kiblat sholatku adalah Ka'bah. Kalau kamu ngajari kiblat, saya punya kiblat untuk sholat Ka'bah. Kalau kiblatnya doa langit, saya menadah ke atas, tanganku menadah ke langit. Begitulah cara berdoa yang baik. Kalau kiblatnya hatiku dan harapanku, kiblatnya keinginan-keinginanku, kiblatnya hatiku adalah baginda Nabi Muhammad. Wahai orang Islam, wahai penjaga makam, kalau nanti langit hancur, kiblatnya doa hancur, kiblatnya sholat juga hancur di hari kiamat, hanya satu kiblat yang masih berlaku, hanya satu kiblat yang masih ada. Kiblat sholat hancur, kiblat doa hancur, langit berkeping-keping terpecah, hanya satu kiblat yang kami akan berharap kepadanya. Semua nabi-nabi membungkam, semua nabi-nabi mengatakan nafsi-nafsi. Tatkala itu si sahibul maqam yang ada makamnya di hadapan kami ini akan mengatakan, analah, saya orangnya yang akan memberikan syafaat kepada seluruh penduduk mahsyar. Shallu ala Nabi Muhammad. Hadirin wa hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita pada malam hari ini pantaslah untuk bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Karena baginda Nabi Muhammad Nabi yang paling utama, Nabi paling sempurna, Nabi yang paling mulia di antara nabi-nabi yang mulia. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kami tidak membeda-bedakan antara para nabi dan rasul. Tidak ada di antara kita yang mengatakan nabi kami Muhammad menjadi Tuhan. Tidak ada. Alhamdulillah, mulai anak kelas TK sampai sarjana semuanya mengakui hamba Allah dan Rasulnya. Tidak pernah ada di antara kita yang mengakui seperti Nabi Isa, yang mengaku-ngaku sebagai orang sebagai
mengakui-Nya sebagai Tuhan. Karena apa? Karena kita didoakan, Allahumma sholli wa sallim, ya Allah sholawatlah dan salamlah. Kalau Tuhan masa didoakan? Kalau itu Nabi kita Muhammad Tuhan, apakah kita mendoakan? Ya tentunya tidak. Tentunya tempatnya terkabulnya doa Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad, bertambahlah kuat akidah kita yang benar. Semoga kita termasuk golongan orang yang berbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Kita ini tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad. Yang bersolawat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengatakan Allahumma, ya Allah, bersolawatlah kamu kepada beliau, wasallim, dan salamlah kepada beliau. Siapa yang bersolawat? Bukan kita. Kita hanya wasilah lidah kita. Yang asli bersolawat kepada Nabi Muhammad adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka solawatnya kita hakikatnya adalah solawatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan salamnya kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Maka solawatnya kita adalah amalan yang terhebat, amalan yang teristimewa. Jangan sampai kita lewatkan bulan Rabiul Awal ini, kita belum saja banyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Rasulullah sangat gembira tatkala malaikat Jibril turun di suatu subuh. Sayyidina Bilal melihat wajahnya Nabi Muhammad berseri-seri, begitu indah, begitu gembira, nampak sekali pada wajahnya. Saat itu Sayyidina Bilal mengatakan, wahai Rasulullah, gerangan apa yang membuat kamu sangat gembira pada pagi hari ini? Katanya Rasulullah, jangan salahkan aku bergembira pada pagi hari ini, karena barusan malaikat Jibril datang kepada aku menyampaikan, tidak ada wahai Muhammad di antara umatmu yang bersalawat kepadamu 1 kali, niscaya Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Allah mengampuni dosanya 10 dosa. Allah mengangkat derajatnya 10 derajat. Maka kita semuanya sebagai umatnya yang ingin mendapatkan kebahagiaan, yang ingin mendapatkan kedekatan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, marilah kita banyak sholawat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam selama usia kita masih ada. Hadirin dan hadirat sekalian, para nabi-nabi semuanya mendapatkan barokahnya Nabi kita Muhammad. Al-Imam Busiri beliau mengatakan, wa kullu ayin atar rusul kiramu biha fa inna man tasalat min nurihi bihi. Dan semua ayat, semua daripada mukjizat yang pernah terjadi kepada para nabi-nabi dan rasul, atar rusul kiramu biha fa inna man tasalat, semuanya itu ittasalat, bersambung kepada siapa? Min nurihi, dari cahayanya Nabi Muhammad. Semua mukjizat yang pernah terjadi kepada nabi-nabi yang dahulu itu hanyalah percikan daripada cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, min nurihi bihi. Maka Nabi Adam, beliau disujudi oleh malaikat-malaikat seluruhnya, tidak ada lain karena sebab cahaya Nabi Muhammad ada di dahi beliau, di dahi Nabi Adam alaihissalam. Dan sujudnya para malaikat saat itu hanya sekali saja, setelah itu selesai. Beda dengan inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi pakai fi'il mudhari'. Allah dan para malaikatnya selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad. Sambil kita para kaum mukminin dan mukminat diperintahkan salawat kepada beliau, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Maka salawatnya Allah dan para malaikat dan kaum mukminin selalu ada sampai kapanpun, selalu terjalin sampai kapanpun.
dilakukan sampai kapanpun, sedangkan Nabi Adam hanya sekali saja mendapatkan penghormatan, dan itu pun dari malaikat saja. Allah tidak ikut-ikutan, manusia tidak ikut-ikutan menghormati Nabi Adam, hanya kaum malaikat saja. Tapi untuk Nabi kita Muhammad, semuanya, Allah, malaikatnya, kaum mukminin dan mukminat, semuanya bergembira dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan orang yang suka membenci daripada peringatan Maulid, orang yang mengatakan Maulid itu bid'ah, Maulid itu ajaran sesat, itu juga merayakan Maulid aslinya, tapi caranya beda. Mereka di mimbar-mimbar pada bulan ini, di acara-acara kapanpun, acara pengantin pun dibahas, ya, semuanya merayakan lahirnya Nabi Muhammad. Kalau kita merayakannya dengan memuji, menyanjung, sedangkan mereka merayakannya dengan membid'ah-bid'ahkan, mensyirikkan dan lain sebagainya. Yang terpenting nama Nabi Muhammad disebut oleh mereka, nama Nabi Muhammad disebut oleh mereka, tapi beda caranya begitu. Sepertinya mereka dipaksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebut nama Nabi Muhammad di bulan ini. Ahli bid'ah, ahli syirik yang syirik-syirikkan di mimbar-mimbar itu dipaksa oleh Allah untuk melantunkan suara Nabi Muhammad di mimbar-mimbar mereka, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jelaskan, wa rafa'na laka dzikrak, kami akan mengangkat sebutanmu wahai Nabi Muhammad. Diangkat oleh siapapun itu, lisan siapapun, lisan pecinta atau lisan pembenci daripada Maulid Nabi Muhammad SAW. Satu kali saja Abu Lahab, orangnya itu jelas-jelas pembenci Rasulullah, tidak mengerti dia itu, Abu Lahab tidak mengerti kalau seandainya nanti kalau dewasa menjadi musuhnya Abu Lahab itu Nabi Muhammad. Tak mengerti. Di malam lahirnya Rasulullah, dia punya budak Zuwaibah namanya, Al-Aslamiyah, diperintah untuk mendekat rumahnya Siti Aminah. Kalau terdengar lahir seorang bayi, langsung pergi ke majikannya yang bernama Abu Lahab, suruh memberi kabar gembira, laki kah, perempuan kah. Tatkala lahir Rasulullah sebelum subuh, Zuwaibah Al-Aslamiyah mendatangi rumah majikannya yaitu Abu Lahab, mengatakan bahwa anak keponakanmu itu seorang laki-laki. Saat itu orang-orang Arab bangga sekali kalau andainya dikaruniai anak laki-laki. Bergembira Abu Lahab dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW, sambil berkorban harta, berkorban apa yang dia miliki. Apa korbanannya Abu Lahab? Dibebaskan Zuwaibah ini. Syarat 4 hari merawat bayi, sang bayi Nabi Muhammad SAW. 4 hari dirawat oleh Zuwaibah, selain kamu otomatis bebas. Korban apa tidak ya? Mengeluarkan duit apa tidak ya? Abu Lahab mengeluarkan duit. Itu budak 20 juta minimal, sang jelek-jeleknya budak. Tidak bisa menulis, tidak bisa kerja dengan baik, itu 20 juta. Kalau seandainya pinter menulis, jadi notaris atau jadi apa, bisa 50 juta ke atas. Jadi ini budak dibebaskan oleh Abu Lahab, pengorbanan untuk demi merayakan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Tatkala Abu Lahab tadi itu dead alias mati, kalau kafir itu mati, kalau bahasa Jawanya mati. Kalau umat Islam jangan kamu bilang mati. Kakek saya Nabi Abdullah bin Saleh Segar, beliau itu tidak pernah ke Hadramaut. Orangnya lahir di Indonesia, tapi bisa bahasa Arab
abahnya Al-Habib Saleh mengatakan kepada orang Bangil semua, kamu kalau kalian ini kalau bicara, wahai habaib, wahai masyayikh, wahai asatidz, kepada anakku ini bicara bahasa Arab. Bicara apa? Bahasa Arab. Maka bicara semua orang Bangil dengan kakek saya dengan bahasa Arab. Bahasa Arab akhirnya seperti orang Hadramaut. Pernah keliru mengatakan kepada abahnya kakek saya, ya abah, Cina itu sini, sini tufi. Nah, orang Cina itu tufi itu berkata, artinya tufi wafat. Nah, ya apa di bahaya anakku kalau mereka kamu bilang mati. Ya, tapi kalau ada Islam tufi, orang musliman tufi ya. Ini kebiasaan didikan sampai keliling ke orang-orang Bangil semuanya demi untuk anaknya bisa berbahasa. Tidak mondok, tidak ikut madrasah, tidak mondok, madrasahnya adalah rumahnya sendiri. Madrasahnya adalah di dalam rumahnya. Begitulah kebiasaan orang-orang tua kita. Maka dari itu marilah kita membanggakan hatinya Nabi Muhammad SAW dengan kita mendidik anak-anak kita dengan didikan Rasulullah SAW. Inilah yang membuat hati Nabi Muhammad paling berbeda dengan kita. Nabi Idris alaihissalam, beliau dikatakan oleh Allah, wa rafa'nahu makanan aliyah, kami angkat Nabi Idris itu ke tempat yang tinggi. Nabi Muhammad bukan tempat yang tinggi lagi, diangkat sampai ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf alaihissalam, beliau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keindahan yang mana keindahan wajahnya, ketampanan wajahnya hanya separuh daripada keindahannya Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Yusuf separuh, Rasulullah semua keindahan diberikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa ajmalu minka lam tarakatu ainun, tidak pernah mata ini memandang seindah Nabi Muhammad. Kalau sudah kita yakin semacam itu, maka kalau bisa kita memandang sesuatu di alam dunia ini, tidak ada yang lebih indah daripada Nabi Muhammad. Apapun itu yang ada di hadapan kita, kita jadikan Nabi Muhammad yang terindah daripada itu semuanya. Seorang imam, Asy-Syaikh Ali Al-Khawwas, beliau ditanya oleh salah satu pecintanya, sifni al-jannah, sifatkan kepada aku tentang kenikmatan surga. Apa jawaban Asy-Syaikh Ali Al-Khawwas ini? Fiha Rasulullah, di dalam surga ada Nabi Muhammad. Selesai. Di dalam surga di situ ada Rasulullah. Maka menjadi indahnya surga karena ada di dalamnya Nabi Muhammad SAW. Itu kamar pengantin, pengantin bujur-bujur. Ya. Di dalamnya ada bara api dupa yang istimewa, ada kembang melati, ya, AC-nya dikeraskan sampai baunya ini semerbak sudah, melati, sedap malam, apalagi kembang ini kembang itu, ya, minyak harum-haruman. Tapi si pengantinnya tidak ada di dalam kamar. Kira-kira nyaman atau tidak? Harum, kasurnya empuk, tinggi lagi, lampunya gemerlap, luar biasa, spraynya mahal dari luar negeri. Ya, tapi tidak ada pengantinnya, si perempuannya tidak ada. Kira-kira si lakinya ini gembira apa kecewa? Pasti kecewa, pasti tidak senang. Buat apa ini semuanya kalau tidak ada pengantinnya? Begitulah surga. Buat apa isi surga semuanya kalau tidak ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi, beliau mengatakan,
fi jannatin ma syaqani min wasfiha, di dalam surga yang mana semua sifat-sifat keindahan ada di dalamnya, illa liqaulil hibbi fiha khayyama, tidak indah itu surga kecuali karena kekasihku baginda Nabi Muhammad ada di dalam surga. Pepatah Arab mengatakan al-jar jar, tetangga dulu baru cari rumah murah di sebelah sana, mewah lagi, dijual murah, tapi samping kanan kirinya perampok, pencuri, pemabuk, narkoba, dia penjahat. Kira-kira mau beli rumah ini murah harganya, bisa dicicil lagi. Tidak akan beli rumah itu karena bakal jadi neraka. Tetangganya jahat-jahat. Coba tetangga dulu, tetangga pondok pesantren, ya, tanahnya dulunya sekian, malah sekarang jadi tanahnya seperti harga emas. Kenapa? Berkat guru, berkat pondok pesantren. Si guru tadi itu masuk ke dalam rumah membaca ayat kursi, 40 rumah tetangganya, kanan, kiri, depan, belakang, semuanya dijaga oleh Allah, semuanya dilindungi oleh Allah berkat satu orang soleh, berkat satu orang yang waktu menginjakkan kakinya ke dalam rumahnya membaca Bismillahirrahmanirrahim, membaca ayat kursi. Apalagi kalau ditambahin kelelahan 3 kali, bertambah Yasin tidak masuk rumah sampai ya, Yasin kahfi apa masuk rumahnya. Cukup aja kelelahan sebanyak berapa? 3 kali Nas. Dalam hadis disebutkan siapa yang membaca ayat kursi, membaca kelelahan 3 kali, kelelahan sekali-sekali, lalu mengucapkan salam kepada keluarganya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka akan terguyur hujan rezeki untuknya dan seluruh tetangga-tetangganya. Tetangganya kecipratan juga, kedapatan juga, berkat apa? Berkat bacaannya seorang yang soleh tadi. Karena itu saya minta kepada para hadirin semuanya untuk masuk ke dalam rumah, kebiasaan mengucapkan salam kepada keluarganya, kepada istrinya. Jangan masuk rumah kopi atau apa saya ngomong sama istrinya kopi ya, istrinya dipakai kopi, masuk rumah langsung kopi, mana rokok saya ya, gitu, tanpa salam. Akhirnya banyak utangnya, akhirnya gulung tikar ya. Tapi Anda kalau ingin mendapatkan barokah, ucapkan salam kepada penghuni rumah sebelum masuknya rumah, bersiwakan, membaca ayat kursi, kelelahan 3 kali, Qul Nas. Jangan tambah surat Yasin. Seorang masuk rumah dia. Nah, masuk rumah. Kebiasaan seperti itu suatu saat nanti akan dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya rezeki bukan hanya harta, rezeki hati qanaah, rezeki bertambah sifat-sifatnya Nabi Muhammad pada dirinya, sifat-sifat yang baik, bertambah anaknya taat dan patuh kepada orang tua. Ini namanya rezeki. Anak bakti dengan orang tua itu rezeki terbesar. Punya harta banyak anaknya, tapi membentak orang tuanya, ya, berkeras suara kepada orang tuanya, ini rezeki yang payah ini. Ini membuat sakit orang tuanya. Alhamdulillah bin dzalik. Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Jufri Maula Arsyad, beliau punya doa yang perlu kita baca. Allahumma barik li fi dzurriyyati, ya Allah berikan barokah kepada anak cucuku, waqfadhum, jagalah mereka, wala tadurruhum, jangan tersentuh pada mereka bahaya, warzuqni birrahum, berikan aku rezeki daripada baktinya mereka kepadamu. Apa kata Habib Rahman tadi? Habib Rahman Al-Jufri, murid daripada Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan warzuqni birrahum, berikan aku rezeki baktinya mereka kepada aku.
Semoga anak-anak kita dijadikan anak-anak yang barokah, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau diberi oleh Allah mukjizat selamat dari apinya Namrud. Ini kalau satu persatu 25 nabi ini kira-kira sampai jam 12 ke atas bedanya. Mohon maaf. Jadi kira-kira siap ini 25. Nah, siapnya ekonomis. Ya, siap. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau diselamatkan oleh Allah dari api Namrud yang begitu hebat. Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, kata Allah dalam Al-Quran. Jadilah wahai api untuk Nabi Ibrahim sebagai rasa dingin dan selamat. Kalau hanya Allah mengatakan dingin saja, maka seperti di kulkas itu Nabi Ibrahim, kedinginan menggigil Nabi Ibrahim, padahal di dalam api. Untuknya Allah mengatakan wasalaman, kuni bardan wasalaman. Jadilah untuk Nabi Ibrahim dingin dan selamat. Kalau tanpa selamat, maka kedinginan Nabi Ibrahim di dalam apinya Namrud. Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam banyak mukjizat-mukjizatnya tentang api. Selamatnya api bagi sahabat-sahabatnya. Ada seorang perempuan yang hatinya penuh dengan cinta kepada Nabi Muhammad, suka merindukan baginda Nabi Muhammad. Sebelum turun ayat tentang hijab, ayat tentang menutup aurat sepenuhnya, si perempuan ini memangnya orang yang cantik, paling cantiknya perempuan di antara perempuan-perempuan yang lain yang cantik di Madinah, termasuk kelas atas. Si perempuan ini dengan kemampuannya sendiri, belum ada perintah dari Allah menutup wajah, ditutup wajahnya oleh si perempuan ini. Cinta Nabi Muhammad SAW. Akhirnya si perempuan ini suatu hari bertemu dengan seorang laki-laki, mengatakan, dengan kehormatan cinta hatimu pada Nabi Muhammad, dengan kehormatan keagunganmu dan kemuliaan hatimu kepada Nabi Muhammad, kamu buka itu wajahmu, kamu buka penutup wajahmu. Maka si perempuan ini bingung, saya ini cinta dengan Rasulullah, orang ini minta dengan sumpah, dengan demi hati yang cinta kepada Nabi Muhammad untuk dibuka wajahnya. Hanya karena perempuan dia betul-betul cinta kepada Rasulullah, dibuka cadarnya, dibuka penutup bukanya oleh perempuan tadi, lalu ditutup lagi secara cepat. Pulang si perempuan ini menangis dan merasa bingung, sedih karena membukakan wajahnya kepada lelaki yang lain. Lalu datang suaminya, melihat si istrinya termenung, sedih. Ditanya, kenapa kamu sedih, wahai istriku yang tercinta, istriku yang cantik? Katanya si perempuan ini begini dan begini dan begini. Suaminya agak emosi sedikit, ditahan. Ya, ini cantik istriku ini, kok bisa dibuka untuk orang lain? Pergi kepada Nabi Muhammad SAW. Suaminya ini pergi ke Rasulullah, mengadu, melaporkan kejadian itu. Rasulullah tersenyum, mengatakan, tidak masalah, kamu pergi sekarang ke rumahmu, uji istrimu. Kecintaannya kepada Nabi Muhammad, kecintaannya kepadaku, sungguh-sungguh atau tidak? Anda tes, Anda uji. Bagaimana ya Rasulullah mengujinya? Kamu ambilkan gentong, yang mana orang Arab itu kalau membakar roti itu digentong yang dipanasi sebelumnya dengan kayu bakar yang merah sampai memerah, ya, dan banyak itu kayu bakarnya yang merah, baru dimasukkan gandum yang sudah kasih air dan garam, ya, diadon. Setelah itu dimasukkan di dinding-dinding yang di dalam gentong tersebut hingga menjadi roti. Ini kamu uji dengan kamu masukkan ke dalam gentong istri itu.
tertarik suaminya, ya Allah si cantik, secantik ini mau jadi Arab nantinya. Ya, kalau nggak berhasil gimana? Bingung juga suaminya. Akhirnya tetap diterapkan aja apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Masuk ke rumahnya, lalu mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, demi kehormatan, demi kecintaan, demi keagungan hatimu pada Nabi Muhammad SAW, kamu masuk ke dalam kendi yang panas ini. Setelah dibakar dan panas, disuruh masuk. Si perempuan yang mengatakan, wahai suamiku, saya akan masuk karena saya cinta dengan Nabi Muhammad, karena saya mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Tapi tunggu sebentar, saya mandi dulu, pakai pakaian yang indah, sholat 2 rakaat, sholat taubat, sholat sunnah, mohon surga kepada Allah SWT, karena ini mungkin perpisahan aku dengan kamu saat ini. Maka setelah mandi, pakai pakaian yang bagus, si perempuan ini sholat 2 rakaat, lalu menginjakkan kakinya ke arang yang panas tadi, ke kendi yang panas tadi, dimasukkan oleh suaminya ke dalam kendi dan ditutup rapat dengan besi di mulutnya kendi tersebut. Menjelang sampai selang setengah jam, selang 1 jam, dibuka. Sebelum buka menangis dulu suaminya, mungkin sudah jadi abu ini. Ya, suami yang cantik tadi sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata setelah dibuka, subhanallah, apa yang terjadi? Jangankan kulitnya yang terbakar, pakaian yang beliau pakai tidak kesentuh api sama sekali. Berbau bukan bau asap, bukan bau adonan roti, bukan, tapi apa? Berbau harum seperti biasa. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Maka ketahuilah, sarana untuk kita selamat dari api neraka Allah, sarana kita selamat daripada neraka kesengsaraan dunia, malapetaka dunia, apapun musibah dunia, kalau seseorang itu cinta kepada Nabi Muhammad, akan aman dari semuanya. Baik itu kehidupan dunia, baik itu kehidupan akhirat, akan selamat dan akan bahagia karena hatinya dipenuhi dengan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga hati kita diberi cinta pada Allah, kepada Allah dan Rasulnya, baginda Nabi Muhammad dan kaum sholihin. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita mencintai beliau, maka perbanyaklah nyebut beliau. Disebut tiap hari artis, yang disebut tiap hari pemain sepak bola, sampai meninggal 200 orang. Ya, di Jawa Timur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kasihan. Semoga Allah merahmati mereka. Mereka saudara-saudara kita kebanyakan. Gara-gara 3 lawan 1, angka 3 dibela seperti itu. Kenapa kok Persebaya bisa 3? Apa namanya yang Malang itu, Pak? Arema